Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hadik dengan NIM E97218057. Mahasiswa S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Video ini untuk memenuhi tugas penelitian Tarekat Muktabaroh 2. Dalam hal ini, saya mengambil tema sosial ekonomi Tarekat Sidikiyah dalam kehidupan masyarakat Lamongan. Tarekat seringkali dianggap sebagai kambing hitam atas kemunduran dunia Islam. Konsep zuhud, fakir, dan tawakal dianggap sebagai sesuatu yang menjauhkan kaum tarekat dengan kehidupan duniawi, sehingga menjadi kehidupan yang fatalis dengan menjauhi hal-hal duniawi. Pendapat ini tidak sepenuhnya benar, karena ternyata tarekat Sidikiyah sangat memperhatikan kehidupan ekonomi masyarakat, tidak hanya untuk kepentingan para pengikutnya, namun juga kepada masyarakat sekitar secara luas. Bahkan aktivitas ekonomi ini sebagai pengamalan dari tarekat itu sendiri. Mursyid Tarekat Sidikiyah termasuk seorang yang sangat peduli terhadap kondisi ekonomi murid, masyarakat, dan masyarakat secara luas. Dalam pandangan Mursyid Tarekat Sidikiyah, ekonomi merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Kandungan surat Al-Ma'un yang melabeli sebagai pendusta agama bagi orang yang menghormati anak yatim dan menelantarkan fakir miskin. Terkandung ajaran untuk menguasai akses ekonomi sehingga dapat memberikan perhatian bagi anak yatim dan fakir miskin. Hal demikian diaplikasikan Tarekat Sidikiyah dengan memberikan bantuan tunai berupa santunan atau sedekah, dan produktivitas dalam hal ini berupa lapangan pekerjaan kepada mereka. Masyhur, seorang tokoh sekaligus penasihat DPD Orsid Lamongan, juga mengatakan bahwa ciri khas Sidikiyah itu 3S, yakni silaturahmi, santun, serta sedekah. Sedekah inilah merupakan salah satu hal yang sangat ditekankan dalam Tarekat Sidikiyah. Tarekat Sidikiyah sendiri muncul dan diperkenalkan oleh Muhammad Mukhtar bin Abdul Mu'ti di pelosok Jombang pada tahun 1959. Nama Sidikiyah sendiri sebenarnya bukan semata-mata keinginan Kiai Mukhtar, tetapi atas anjuran gurunya Syekh Su'aib Jamali Al-Bantani. Sebelum resmi dinamakan Tarekat Sidikiyah, mulanya disebut juga Khalwatiyah Sidikiyah. Namun seiring berjalannya waktu sampai kira-kira tahun 1979, rangkaian nama tersebut sudah tidak disebut lagi, sehingga hanya menjadi Tarekat Sidikiyah saja. Sidikiyah ini merupakan nama yang terpendam ribuan tahun sebelum ada banyak nama-nama tarekat yang silsilahnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Pada awal perkembangannya, tarekat ini sempat dituduh sebagai tarekat yang sesat, batal, dan lain sebagainya. Namun, semua tuduhan itu terbantahkan setelah sidang dan keluar surat keputusan bahwa Tarekat Khalwatiyah Sidikiyah tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tarekat Sidikiyah juga sempat dianggap tidak muktabaroh sebelum akhirnya diakui sebagai tarekat yang muktabaroh. Namun menurut Kiai Mukhtar, muktabar dan tidak muktabar suatu tarekat itu tidak ditentukan dari muktamar, namun disesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Dalam Tarekat Sidikiyah terdapat beberapa upacara ritual rutin, diantaranya pembaiatan, kausaran, kholwat, ziarah, pemberian berkah, dan lain sebagainya. Kausaran sendiri dilakukan rutin setiap minggu sekali di setiap DPC atau dalam hal ini di setiap kecamatan, sedangkan harinya sesuai dengan yang telah disepakati, sehingga
Setiap kecamatan atau setiap DPC itu bisa berbeda hari dalam melaksanakan kausaran ini. Sedangkan untuk hari-hari besar dan hari-hari besar Islam maupun negara dilakukan secara live streaming karena tidak mungkin untuk datang ke pelosok apalagi di masa pandemi seperti ini. Dalam tarekat Sidikiyah, cinta tanah air merupakan fardu ain atau wajib mutlak untuk para pengikutnya. Sehingga dalam hal ini tarekat Sidikiyah juga memperakasai terbentuknya organisasi PCTAI, Persaudaraan Cinta Tanah Air, di mana telah diikuti oleh seluruh elemen agama yang ada di Indonesia, baik Katolik, Kristen, Hindu, dan lain sebagainya. Kebetulan di Lamongan ketuanya berasal dari agama Katolik dan wakilnya berasal dari organisasi Muhammadiyah. PCTAI ini adalah sebuah organisasi yang ingin menumbuh kembangkan kembali rasa cinta tanah air pada bangsa Indonesia melalui seni budaya, pendidikan, dan pemberdayaan, sehingga bermanfaat seluas-luasnya bagi warga negara dan bangsa Indonesia. PCTAI merupakan mengusung cinta tanah air dengan penjiwaan atas kebersatuan antara keimanan dan kemanusiaan. Jadi keimanan dan kemanusiaan merupakan suatu hal yang satu, yang diusung oleh PCTAI. Tarekat Sidikiyah sendiri memiliki zikir sir, juga memiliki zikir jahar yang disesuaikan dengan tingkatan muridnya. Kenaikan tingkat murid dalam tarekat Sidikiyah diketahui oleh murid itu sendiri dengan peserta sesuai dengan tanda-tandanya. Baru dikonsultasikan kepada khalifah atau mursyid untuk diberi amalan baru atau disuruh mengulangi lagi karena belum tuntas. Pak Masyhur mengibaratkan seorang murid yang tahu bahwa ia sudah mampu naik tingkat dengan seorang yang bekerja, mengumpulkan uang. Ketika sudah mampu, akhirnya ia bisa beli sepeda motor baru. Jadi tanda-tandanya itu jelas bahwa ketika seorang telah sudah mampu berarti sudah kelihatan nyata. Seperti halnya ketika sudah bekerja sudah mampu beli motor, ya langsung beli motor, seperti itu. Tarekat Sidikiyah memiliki banyak usaha peningkatan ekonomi sendiri, diantaranya air minum dalam kemasan, mako, rokok sehat tentrem, minimarket Yusro, Alfamart, majalah dan madu Al-Kautsar, koperasi dan lain sebagainya. Menurut Pak Masyhur, Sidikiyah sangat baik ketika bergerak di bidang perdagangan. Semua hasil dari perdagangan ini nantinya demi kepentingan dan kesejahteraan umat, tidak hanya untuk warga Sidikiyah saja, baik itu sedekah atau santunan sesuai ciri khas Sidikiyah, atau untuk pembangunan tempat ibadah, yayasan, dan lain sebagainya. Selain bidang ekonomi, tarekat Sidikiyah juga mempunyai yayasan pendidikan Sidikiyah sebagai sarana peningkatan pendidikan. Yayasan Pendidikan Sidikiyah atau YPS ini sudah meliputi tingkat terendah yaitu Raudhatul Atfal TK atau PAUD sampai ke perguruan tinggi. Kebetulan yang di Lamongan hanya ada di tingkat TK dan MI. Tarekat Sidikiyah di Lamongan selalu membuat santunan minimal 2 kali dalam setahun dengan nominal hingga 250.000 sampai 400.000. Lalu dibagikan tidak hanya untuk para pengikut Sidikiyah yang kurang mampu, namun seluruh fakir miskin tanpa memandang agama ataupun organisasi. Semua uangnya ini berasal dari pengikut Sidikiyah dengan seikhlasnya dan semampunya, ataupun dari non Sidikiyah di luar pengikut Sidikiyah yang sukarela ikut memberi, namun tidak ada pemaksaan atau hal meminta. Kalau mau memberi ya silahkan diterima. Begitu. Tarekat Sidikiyah memiliki program rumah layak huni. Ini merupakan program pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat yang kurang mampu atau fakir miskin. Program ini dilaksanakan setahun sekali dan tahun ini sedang berlangsung di Desa Banjar Anyar, Bluluk, Kabupaten Lamongan. Tarekat Sidikiyah juga memberi tanah
membeli tanah dan sedang proses pembangunan masjid untuk umum yang ada di desa Datinawong, Babat, Lamongan. Jadi ada beberapa peran dari Sidikiyah ini, tarekat Sidikiyah ini seperti ada jadi juga beberapa pembangunan masjid, juga ada rumah layak huni dan santunan setiap hari. Ada pula juga yang menarik ini terapi metafakta. Terapi metafakta ini merupakan terapi penyembuhan segala macam penyakit. Terapi ini gratis. Terapi ini termasuk spesialisasi dari OPSID atau Organisasi Pemuda Sidikiyah, di mana terapi ini gratis, bahkan pasien atau penderitanya akan diberi sangu sejumlah uang, akan diberi uang, di mana pengobatannya menggunakan media tongkat. OPSID ini juga sudah memiliki ambulan, di mana kalau sudah tidak memungkinkan datang, bisa dan akan dijemput dan diantar pulang. Semuanya gratis ditanggung oleh OPSID. Hal ini didasari pada pedoman bahwa tidak boleh merepotkan orang sakit. OPSID ini biasanya juga mengadakan terapi keliling ke desa-desa terpelosok, baik 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali. Sehingga tergambar jelas di sini bahwa tarekat Sidikiyah di Lamongan memiliki andil yang besar atas kesejahteraan dan peningkatan perekonomian masyarakat Lamongan secara luas. Dokumentasi ketika saya sedang melakukan penelitian. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. See you next.